Shalom, perkenalkan nama saya Damaris dan teman saya Asrian. Kami dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan atau perluasan gereja mula-mula untuk memenuhi UTS Sejarah Gereja Satu yang diampu oleh Bapak Christian Eliezer. Selamat menyaksikan. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi, bukan hanya di Yerusalem tetapi juga di ke seluruh bumi. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh murid-muridnya. Gereja pertama lahir di Yerusalem itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Rasul Petrus dan beberapa murid-murid Yesus yang lain membawa Injil ke Yudea itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 7. Filipus dan murid-murid yang lain pergi ke Samaria dan sekitarnya. Lalu Rasul Petrus membawa Injil ke Roma. Rasul Paulus ke Asia Kecil dan Eropa. Kisah Rasul pasal 10 sampai 28. Apolos ke Mesir. Kisah Rasul pasal 18. Lalu Filipus ke Etiopia pasal 8. Sebelum tahun 100 Masehi, Injil sudah tersebar ke Syria, Persia, Afrika, lalu ke ujung-ujung bumi seperti Syria, Persia, Gaul, Afrika Utara, Asia, dan Eropa. Pada masa itu, hampir seluruh wilayah dikuasai oleh Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Agustus. Salah satu peraturan yang muncul pada masa pemerintahannya adalah menyembah kepada Kaisar sebagai dewa mereka. Walaupun mereka masih diizinkan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kepercayaan asal mereka sendiri. Namun demikian ada kekecualian untuk orang-orang Yahudi yang mempunyai agama Yudaisme yang menjunjung tinggi monoteisme. Mereka tidak diharuskan untuk menyembah kepada Kaisar. Hal ini terjadi karena mereka takut kalau orang Yahudi memberontak. Kehadiran agama Kristen saat itu pada mulanya dianggap sebagai salah satu sekte agama Yudaisme. Itu sebabnya orang-orang Kristen pertama tidak diharuskan untuk menyembah kepada Kaisar. Tetapi setelah orang-orang Yahudi secara terbuka memusuhi orang Kristen, puncak peristiwanya pada saat penyaliban Kristus. Barulah pemerintah Romawi melihat kekristenan tidak lagi sebagai sekte Yudaisme tetapi agama baru. Sejak saat itu, keharusan menyembah kepada Kaisar pun akhirnya diberlakukan untuk orang-orang Kristen. Kepada mereka yang tidak patuh pada peraturan ini, mendapat hukuman dan penganiayaan yang sangat berat. Salah satu bukti kesetiaan orang Kristen kepada Kristus ditunjukkan dengan cara setia menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena sebab itulah orang-orang Kristen sering harus membayar harga yang mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus, antara lain adalah dengan penganiayaan. Lalu karena orang Kristen dituduh melakukan hal-hal yang menentang kemanusiaan, misalnya menolak menjadi tentara, mengajarkan tentang kehancuran dunia, membiarkan perpecahan keluarga, dan lain-lain. Juga karena orang Kristen dituduh mempraktekkan immoralitas dan kanibalisme, misalnya melakukan cium kudus, bermabuk-mabukan, dosa inses, makan darah dan daging manusia. Memang ada banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan pembunuhan. Namun demikian jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah banyak. Orang Kristen semakin berani, sekalipun dianiaya, mereka tetap mempertahankan iman mereka.
misalnya surat Petrus. Kekristenan semakin menyebar keluar dari Yerusalem, yaitu ke daerah-daerah sekitarnya dan ke seluruh dunia. Orang-orang Kristen semakin memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi saksi yang hidup. Nah, begitu banyak masa penganiayaan yang terjadi pada pengikut Kristus di awal gereja terdana, di antaranya yaitu sebagai berikut. Penganiayaan pertama di bawah Kaisar Nero, 54 sampai 68 Masehi. Nero adalah kaisar ke-6 Roma. Ia memerintah selama 15 tahun. Ia adalah sebuah paradoks, seorang yang sangat kreatif digabung dengan sifat yang jahat serta kekejaman yang luar biasa. Orang banyak mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar Roma dibakar. Kemudian menyalakannya pada orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Orang lain mengatakan bahwa ia tidak berada di Roma ketika kota itu dibakar. Namun yang pasti, faktanya orang-orang Kristen disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama 9 hari. Dan selama itu, perburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat serta menjadi penganiayaan yang mengerikan dan tetap berlangsung selama sisa pemerintahan Kaisar Nero. Tindakan barbar terhadap orang Kristen menjadi lebih buruk daripada yang telah mereka alami sebelumnya di masa kaisar lainnya, terutama tindakan yang dilakukan Kaisar Nero. Hanya imajinasi yang diilhami iblis saja yang bisa merancang tindakan semacam itu. Beberapa orang Kristen dijahit dengan kulit binatang buas, lalu dirobek-robek oleh anjing ganas. Ada pula baju yang dibalut lilin dikenakan pada orang Kristen lain dan mereka kemudian diikat di tiang-tiang di kebun Nero. Lalu dinyalakan untuk dijadikan obor penerang dalam pesta yang ia adakan. Penganiayaan yang kejam ini menyebar ke seluruh kekaisaran Roma, tetapi justru lebih berhasil memperkuat semangat kekristenan daripada memadamkannya. Selain Paulus dan Petrus, beberapa dari 70 utusan para murid Yesus menjadi martir juga. Di antara mereka adalah Erastus, bendahara di Korintus, terdapat dalam kitab Roma 16 ayat 23. Aristarkus dari Makedonia, Kisah Rasul 19 ayat 29. Trofimus dari Efesus, Kisah Rasul 21 ayat 29. Barsabas yang disebut juga Justus, terdapat dalam kisah para rasul 1 ayat 23. Dan Ananias, uskup Damaskus, yang diutus Tuhan kepada Saulus, itu terdapat dalam kisah para rasul 9 ayat 10. Yang kedua, di bawah pemerintahan Domitian 81 sampai 96 Masehi. Domitian adalah orang yang kejam, yang membunuh saudaranya sendiri dan melakukan penganiayaan kedua terhadap orang-orang Kristen. Dalam kebenciannya, Domitian mengeluarkan perintah bahwa tidak boleh ada orang Kristen dibawa ke depan pengadilan, tetap mempertahankan imannya. Yang boleh dibebaskan dari hukuman hanya mereka yang pada akhirnya menyangkal imannya. Berbagai kebohongan dibuat selama masa itu untuk mencelakakan orang Kristen. Beberapa dari kebohongan tersebut dibuat sampai penduduk Roma sangat membenci orang-orang Kristen. Contohnya, orang-orang dianggap bertanggung jawab atas setiap bencana kelaparan, wabah penyakit, atau gempa bumi yang terjadi di satu di antara bagian kekaisaran Romawi. Uang ditawarkan kepada orang-orang yang mau bersaksi melawan orang-orang Kristen, serta banyak orang yang tak bersalah dibantai demi keuntungan finansial. Ketika orang-orang Kristen dibawa ke depan sidang Domitian, mereka diberitahu bahwa jika mereka mengucapkan sumpah setia kepadanya,
mereka akan dibebaskan. Orang-orang yang menolak untuk mengucapkan sumpah akan dibunuh. Martir selama zaman ini sangat kita kenal adalah Timotius, yang merupakan murid Rasul Paulus, terkenal serta penilik gereja di Efesus sampai tahun 97 Masehi. Pada tahun itu, orang-orang kafir di Efesus sedang merayakan upacara yang disebut Katagogion. Timotius melihat upacara kafir itu, ia menghalangi jalan mereka serta dengan tegas menegur mereka atas penyembahan berhala yang mereka lakukan. Keberaniannya yang kudus membuat marah orang-orang kafir itu. Akibatnya mereka menyerangnya dengan pentung dan memukulinya dengan kejam sehingga ia mati karena luka-lukanya 2 hari kemudian.